Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan perkenalkan nama saya Reza Andrian dengan NIM 18520010. Di sini saya akan sedikit menjelaskan contoh kasus dari manajemen laba atas mata kuliah teori akuntansi sebagai tugas akhir saya, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Isnan. Contoh kasus manajemen laba yaitu pada PT Kimia Farma Tbk atau PT KF. Nah, di PT KF ini mereka melakukan praktek manajemen laba atau earning management pada tahun 1908 atau tahun 1998 sampai tahun 2002, seperti itu. Nah, praktek mereka ini melakukan dengan melalui manipulasi berbagai prosedur akuntansi di bagian persediaan, produksi, penjualan, keuangan, dan metode akuntansinya, serta mengeksplorasi unsur pembentukan laba melalui pengakuan transaksi, penilaian account, pengukuran account, serta penyajian account dan pelaporan accounts dalam laporan keuangan. Perlakuan akuntansi tersebut dilakukan secara treatment dalam rangka pencapaian target laba yang diinginkan oleh semua pihak, yaitu stakeholder Kimia Farma sendiri. Hal ini disebabkan telah ditemukannya kesalahan yang cukup mendasar pada laporan keuangan riset laba yang disajikan oleh PT Kimia Farma atau oleh bagian keuangan PT Kimia Farma hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau bisa disebut 24,7%-nya dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul dari pertama, kesalahan penyajian laporan keuangan PT KF. Kedua, kesalahan tersebut terdapat pada unit-unit sebagai berikut, yaitu unit industri bahan baku, yang mana kesalahannya berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar. Unit logistik sentral, kesalahannya berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar. Kemudian ada unit perdagangan besar farmasi dengan kesalahan berupa overstate persediaan barang sebesar 8,1 miliar. Serta kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Ketiga, bahwa kesalahan penyajian tersebut dilakukan oleh direksi pada periode 1998 sampai Juni 2002 dengan cara membuat dua daftar harga persediaan atau master price yang berbeda, masing-masing diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2002 dan 3 Februari 2002, di mana keduanya merupakan master price yang telah diotorisasi oleh pihak berwenang, yaitu Direktur Produksi PT KF. Master price per 3 Februari 2002 merupakan master price yang telah disesuaikan nilainya atau penggemblungan dan dijadikan dasar sebagai penentu penilai persediaan pada unit distribusi PT KF per 31 Desember 2001. Melakukan pencatatan ganda atas penjualan unit PBF dan unit bahan baku. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan. Nah, kesimpulannya dari kasus manajemen laba pada PT KF atau PT Kimia Farma, yaitu kasus manajemen laba ini dilakukan oleh akuntan PT Kimia Farma yang melakukan praktek earning management melalui berbagai manipulasi, berbagai prosedur akuntansi di bagian persediaan, produksi, penjualan, keuangan, dan metode akuntansinya, serta mengeksplorasi unsur-unsur pembentuk laba melalui pengakuan transaksi, penilaian accounts, pengakuan account, serta penyajian dan pelaporan account dan laporan keuangan. Perlakuan akuntansi dilakukan treatment dalam rangka pencapaian target laba yang diinginkan oleh semua pihak, yaitu stakeholder. Salah satu juga penyebab dari PT KF atau PT Kimia Farma Tbk melakukan manajemen laba yaitu didorong oleh sebuah motivasi, di mana motivasi PT Kimia Farma yaitu untuk memenuhi atau meraih target laba yang telah ditetapkan oleh PT Kimia Farma, sehingga PT Kimia Farma mengabaikan, tidak memperdulikan praktek bisnis yang baik dan jujur. Akibat dari hal tersebut adalah terjadi penurunan kualitas laba dan pelaporan keuangan di PT Kimia Farma Tbk.
Manajemen laba yang terjadi di PT Kimia Farma Tbk atau PT KF ini tidak hanya berkaitan dengan motivasi individu, tetapi juga untuk kepentingan perusahaan tersebut. Nah, pesan dari saya bahwasannya melalui kasus PT Kimia Farma ini, jadilah manajer atau stakeholder yang baik atau direktur yang baik dengan menerapkan etika-etika bisnis dengan tetap memenuhi hak-hak dan kewajibannya, tidak melakukan kecurangan, sehingga manajemen laba ini tidak, walaupun manajemen laba diperbolehkan atau ada sisi baik dan buruknya, karena ketika kita tidak menerapkan nilai-nilai tersebut, nilai-nilai etika bisnis atau nilai-nilai yang sudah ditetapkan, peraturan yang udah disediakan oleh pemerintah dan oleh khalayak banyak, maka kita harus terapkan. Karena kalau tidak seperti itu, perusahaan kita sendiri yang hancur. Seperti itu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.